Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Al-Arba'un Al-Qur'aniyah li muallifihi Fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Kita masih di fasal yang pertama tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Kita sudah baca 3 hadis, kita lanjutkan ke hadis Ar-Rabi'. Hadis yang keempat. Hadis ini akan membahas tentang permisalan antara orang beriman dan orang munafik terhadap Al-Quran. Ada orang beriman baca Quran, ada orang beriman enggak baca Quran, atau jarang-jarang baca Qurannya. Ada orang munafik baca Quran, ada orang munafik enggak baca Quran. Itu lebih parah. 4 jenis manusia ini nanti akan dipermisalkan, akan dibuat contoh oleh Rasulullah SAW sebagai gambaran bagi kita. Kita ini masuk kelompok yang mana? An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Ash'ari, beliau ini sahabat yang dikenal dengan mizmar Alu Dawud. Suaranya itu merdu, suaranya itu cantik, seperti apa? Seruling Nabi Daud. Maksudnya suaranya itu, bukan Nabi Daud punya seruling. Suaranya itu ketika baca Quran itu persis seperti indahnya suara Nabi Daud ketika membaca Zabur. Nah itu pujian Rasulullah SAW itu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'min, permisalan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Ini membaca nih, belum mempelajarinya lagi, belum menghafalnya. Membaca ini kan tingkatan paling bawah ya. Membaca Al-Qur'an tilawah itu tingkatan paling bawah. Nanti ada di atasnya mempelajari bacaannya, kemudian menghafalnya, mempelajari tafsirnya, diamalkan, itu tingkat paling tinggi. Jadi bayangin, ini tingkatan paling bawah yang disebutkan Rasulullah ini. Apalagi di atasnya lagi. Kamatsalil utrujah, seperti utrujah. Apa itu utrujah? Seperti jeruk manis. Jangan bayangkan seperti jeruk kita ya, beda. Kalau jeruk kita kan gimana? Masam kan? Ini ada jeruk, jenis jeruk yang dia kulitnya itu dari kulit belum dibuka nih, belum dibuka udah manis, harum. Belum dibuka udah harum aromanya. Begitu dibuka dirasakan isinya manis. Gitu. Aromanya harum, rasanya manis. Itu utrujah. Itu permisalan orang yang beriman yang baca Quran. Beliau mengatakan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya harum, kemudian rasanya juga manis. Itu permisalan siapa, Aziz? Orang yang beriman yang baca Quran. Aromanya harum, baca Qur'annya tadi. Rasanya manis, imannya itu. Lengkap sudah tuh. Udah dia beriman, bertauhid dia, rajin pula dia ngaji, lengkap sudah itu. Nah, kita berlomba-lomba supaya jadi kelompok yang manusia yang pertama ini. Nah, patokannya bukan sarang, nah. Nanti kalau udah jadi alumni, udah bebas, itu patokannya tuh. Kalau sekarang kan mau nggak mau ngaji. Ya kan? Kalau enggak kan kenapa? Sekarang kalian masih masa pembiasaan tuh. Oh, alhamdulillah ada. Belum. Ini masih latihan sekarang. Betapa banyak alumni itu udah enggak punya mushaf. Ente enggak usah tanya punya hafalan atau enggak, mushafnya udah enggak ada, hilang. Bahkan ada yang mewariskan mushafnya, coba. Kamus, kitab-kitab, mushaf diwariskan, coba. Seolah dia bilang, anak udah wisuda khatam, selesai. Hah? Salat khatam, baca Quran khatam, selesai. Subhanallah. Jangan begitu dong. Ini gambaran bagi kita nanti ini.
Itu orang beriman yang baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Ini jenis manusia yang kedua. Dan permisalan orang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an kamatsalit tamrah. Seperti apa? Kurma. Seperti kurma. Bagaimana kurma itu? Kurma kering ini. La rihalaha, enggak ada aromanya. Wa ta'muha hulun, tapi rasanya bagaimana Fajri? Manis. Ini orang beriman yang enggak baca Quran, tapi dia masih ada baiknya. Apa baiknya nih? Iman. Masih ada baiknya iman. Berarti aroma tadi itu amal solehnya yang enggak ada. Ya kan? Aroma itu diibaratkan seperti baca Qur'annya, amal solehnya. Rasa itu ibarat seperti iman. Kurma, walaupun dia nggak ada aroma, tapi ketika dimakan dia manis. Nah, ini orang beriman tuh. Orang beriman yang nggak ngaji, yang nggak baca Quran. Nah, sekarang kita bahas jenis manusia yang ketiga. Wa matsalul munafiq, dan permisalan munafik. Permisalan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang baca Al-Qur'an. Emang ada orang munafik baca Quran? Ya banyak. Kadang-kadang ibadah kita nih kalah juga sama mereka. Tahajudnya, baca Qurannya, sedekahnya. Kadang kalah juga kita sama orang-orang munafik. Matsalur raihanah. Apa dia raihanah? Hah? Daun kemangi. Gimana daun kemangi itu sifatnya? Aromanya harum tapi rasanya pahit. Itu kemangi itu. Rihuha thayyib wa ta'muha murr. Aromanya harum, tapi rasanya pahit. Memang nampaknya ada amal solehnya orang munafik ini, baca Quran dia. Tapi rasanya pahit, maksudnya imannya gak ada. Nah, jadi baca Qurannya tadi diibaratkan seperti aroma. Amal soleh itu diibaratkan seperti aroma. Rasa diibaratkan seperti apa? Iman. Daun kemangi, walaupun di aromanya harum, tapi pahit rasanya. Jarang orang yang suka. Begitu orang munafik. Nampaknya dia soleh, beramal soleh dia banyak, sholatnya luar biasa, khusyuk dia. Bahkan dulu zaman Rasulullah, banyak orang munafik ini menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Coba, imamnya manusia terbaik, makmumnya munafik. Lebih. Zaman Abu Bakar begitu juga. Zaman Umar, Utsman begitu juga. Orang-orang munafik itu. Siapa tokoh munafik zaman itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan tokoh munafik yang menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Amal soleh luar biasa, aromanya harum tapi pahit, nggak ada imannya. Nah, hati-hati kita kena sifat munafik. Apa sifat munafik yang disebutkan di Al-Quran? Yura'unan nas. Ini sifat pertama orang munafik itu. Apa yura'unan nas? Riya dia tuh. Setiap dia ibadah, kalau ada orang lihat dia semangat. Kalau nggak ada orang lihat, malas dia. Jadi patokannya begitu ya. Kita cek diri kita masing-masing. Jangan senggol kawan. Nggak ada jaminan dari Rasulullah kita akan selamat dari sifat munafik. Nggak ada. Contoh apa yang tadi? Kalau lagi ada orang yang lihat, dia semangat ibadahnya. Begitu liburan, sholat zuhur 5 detik. Cuman begini, ada kondisi lain misalnya. Kita semangat sholat sunnah itu kalau nampak kawan kita sholat sunnah. Atau kita semangat murojaah kalau lingkungan kita murojaah rata-rata. Ah, itu bukan tanda munafik itu. Bukan tanda munafik. Itu memang manusiawinya begitu. Tapi tanda munafik itu apa? Ada keinginan, ada rasa suka dalam hati kita tuh dipuji, dilihat orang, ada rasa suka. Atau tanda lain, begitu dia dipuji amal solehnya, dia bangga luar biasa. Begitu dia dikritik, dikasih masukan, wah marah. Nah, makanya di istilah orang apa? Dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang. Gitu. Nah, dia dipuji ya santai, karena dia tahu itu darah anugerah Allah SWT. Dia dicaci juga ya nggak masalah. Karena memang kita ini isinya ya kekurangan semua. Kamatsalil hanzalah. Seperti apa? Buah pare. Pare itu, bagaimana pare? Laisa laha rih wa ta'muha murr. Nah, kan lengkap udah tuh. Aromanya nggak ada, rasanya pahit pula. Nah, itu pare itu begitu. Orang munafik yang nggak ngaji begitu. Udahlah nggak ada iman, nggak ada pula amal soleh. La ilaha illallah.
Kalau yang tadi ketiga, orang munafik yang baca Quran, paling tidak ada amal soleh, walaupun imannya nggak ada, tapi percuma, sama-sama percuma. Sama-sama percuma. Orang munafik yang baca Quran atau orang munafik yang nggak baca Quran, sama-sama percuma, karena nggak ada imannya. Tapi paling tidak, manusia ketiga tadi lebih baik daripada yang keempat ini. Nah gitu, 4 jenis orang. Ayo kita timbang diri kita masing-masing, kita masuk yang mana? Nah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beriman yang juga ada bukti amal solehnya. Makanya di surah Al-Asr itu, ketika Allah menyebutkan wal asr, demi waktu, demi masa, apa kata Allah? Innal insana, semua manusia itu rugi. Semua manusia itu rugi. Kecuali 4 kata Allah kan. Siapa yang pertama? Orang yang beriman. Udah, orang munafik nggak masuk yang pertamanya. Berarti orang munafik rugi atau enggak? Rugi jelas. Karena yang pertama aja nggak masuk dia. Nah kalau kita beriman, masuk kita yang pertama nih. Yang kedua, wa amilus salihat. Apa tuh? Beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, masuk kita kelompok kedua. Kalau enggak, beriman doang, masuk pertama aja. Yang ketiga, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Nasihati orang untuk beramal soleh. Itu yang ketiga. Mudah-mudahan kita para guru masuk sini nih. Cuman perhatikan juga, jangan sampai kita, ini kan urutannya 3 tuh kan. Urutannya 3. Ada iman, amal soleh, nasihat, menasihati. Jangan sampai kita udah jadi guru nih, beriman, tapi nggak ada amal solehnya. Nasihatnya iya. Kalau jadi guru kan begitu nanti. Iman ya, amal soleh ya, mulai kurang-kurang itu. Nasihati orang paling pandai kalau guru tuh, kalau ustaz. Amal soleh nggak ada. Nasihati ya gitu. Nah jangan sampai begini nanti. Harusnya kan lengkap. Imannya ya, amal soleh ya, nasihati orang juga ya. Nah itu. Yang keempat apa? Nasihat untuk bersabar atau bersabar pada Yesus selesai. Bersabar yang keempat. Nah, baru kita nggak merugi. Itu. Makanya orang munafik ini yang beriman aja mereka nggak punya, mereka udah rugi sejak awal. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah SWT dari sifat nifak, dari sifat munafik ini. Apa bahayanya munafik? Apa kata Allah di surah An-Nisa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah sebutkan di An-Nisa itu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di neraka, mereka berada di mana? Di kerak. Tahu kerak? Dulu kalau masak tuh pakai apa? Pakai tungku kan? Pakai apa? Alatnya apa namanya tuh? Periuk itu. Itu kalau masak nasi, kan bagian bawah ada kerak. Nah, kerak itu biasanya bagian paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Nah, orang munafik itu tempatnya paling bawah neraka tuh. Ana insyaallah aman. Orang hafalan 1,5 juz. Aman. Emang anak cowok apaan munafik? Enggak begitu cara pola pikirnya. Umar bin Khattab nanya kepada siapa nama sahabat yang megang nama-nama orang munafik Madinah? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu nama-nama orang munafik. Umar nanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah ada nama beliau di sana tuh di daftar orang-orang munafik kota Madinah? Umar nih nanya, yang setan aja takut. Nah, yang dia berada pada tingkatan kedua manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Yang masuk Islamnya dia aja menggemparkan kaum kafir Quraisy. Umar nih nanya, apakah beliau termasuk orang munafik atau enggak? Artinya sekelas Umar aja imannya itu enggak merasa selamat dari sifat munafik. Apalagi kita yang kelas rengginang iman kita nih. Kena air sedikit udah loyo. Dingin sedikit aja udah malas kita sholat. Nah, makanya terus kita belajar. Supaya kita tahu ya, supaya kita tahu kita nih ada ciri-ciri munafik atau enggak. Nah, tapi pastikan ya, jangan gampang menuduh orang munafik. Misal, nampak kawan bohong. Munafik ente. Enggak boleh begitu. Karena itu baru ciri-ciri, baru tanda. Apakah orang yang bertanda itu otomatis disifati dengan itu? Kan enggak. Misalnya, ada kawan yang jalannya gemulai. Homo. Kan enggak begitu. Apakah orang selalu jalannya gemulai, laki-laki terus suka sesama jenis? Kan enggak juga kan? Nah, jadi, kalau ada orang yang kena atau melakukan tanda-tanda munafik, itu belum tentu dia munafik. Intinya itu untuk introspeksi diri kita aja, untuk cek diri kita masing-masing. Baik, itu hadis yang keempat. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima.
Hadis yang kelima ini akan berbicara tentang perbedaan pahala antara orang yang bacaannya lancar fasih dengan orang yang terbata-bata. Oke, ini kabar gembira bagi dua orang. Yang pertama, kabar gembira bagi kita-kita yang alhamdulillah Allah berikan nikmat keutamaan bacaan yang sudah fasih. Ini kabar gembiranya. Pahalanya seperti apa? Yang kedua, kabar gembira juga untuk orang-orang yang memang belum pandai, belum lancar dia ngaji, masih terbata-bata dia ngaji. Tapi dia mau berusaha ngaji. Ini kabar gembira bagi mereka. Jadi baca Quran itu tidak ada yang sia-sia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani, orang yang mahir, orang yang fasih, lancar dia baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Al-kiram mulia, al-bararah baik. Nah, jadi orang yang baca Qur'annya lancar, orang yang baca Qur'annya fasih, huruf-hurufnya tepat, makhrajnya pas, sifat-sifat hurufnya pas, ahkam tajwidnya mantap. Nah, standar guna matnya mantap. Nah, ini nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Ini yang kita kejar nih. Jadi orang beriman tuh jangan setengah-setengah. Anak enggak apa-apa, enggak masuk firdaus. Di emperan surga pun jadi. Emang ada emperan surga? Jangan jadi manusia tuh setengah-setengah. Harus targetnya tuh yang tinggi gitu. Nanti pengen dikumpulkan bersama para malaikat. Harus begitu targetnya tuh. Jangan setengah-setengah jadi manusia ya, harus tinggi targetnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang baca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dan terbata-bata. Dia ngaji, dia baca Quran tapi terbata-bata. Apakah terbata-batanya itu dari sisi kelancarannya yang kurang lancar, atau huruf-hurufnya belum tepat? Makhrajnya mungkin masih banyak salah, tebal tipisnya masih bermasalah, mungkin hukumnya asal tabrak aja, tapi dia mau ngaji. Nah, gitu. Dengan kondisi bacanya dia seperti itu tuh, dia tetap mau ngaji. Sisi lain, dia terus juga belajar memperbaiki bacaannya. Itu bukan bacaannya udah nggak bagus, nggak ada pula usaha dia untuk memperbaiki bacaannya, nggak juga itu. Jadi perhatikan baik-baik. Yang masuk ke jenis yang kedua ini adalah orang yang bacaannya nggak bagus. Orang yang huruf-hurufnya masih belum bagus, tapi dia terus berusaha untuk memperbaiki bacaannya, itu yang masuk ke sini. Karena ada orang terlalu pede, udah bacaannya nggak bagus, banyak salahnya, terutama di surah Al-Fatihah, tapi terus nekat jadi imam. Terus nekat jadi imam. Wa huwa alaihi syaq, dan dia merasa berat bacaannya itu maksudnya, karena nggak lancar tuh berat bacaannya itu. Terseok-seok dia ngaji. Jangan bilang satu juz, satu halaman aja mungkin butuh 30 menit dia baca itu. Saking terbata-batanya. Nah, kita semua sudah pernah melewati ini. Ya tuh enggak? Aziz lahir langsung fasih. Oh, enggak. Hampir enggak ada ya yang masuk di Al-Quran itu yang langsung setoran tahfiz, enggak ada. Semuanya pasti pernah melewati, ada yang tahsin kah. Nah, tuh. Semua kita pernah melewati itu. Maka bagaimana pahalanya? Lahu ajran. Maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Apa pahalanya 2 nih? Pahala apa yang pertama? Pahala? Berusaha ngapain? Berusaha dia belajar. Berusaha dia tahsin. Berusaha dia memperbaiki bacaannya. Itu yang pertama pahalanya itu. Yang kedua, pahala bacaannya itu. Jadi nggak ada yang sia-sia sama Allah SWT. Jadi jangan karena terbata-bata, misalnya dengar ada pendapat seorang ulama, pendapat seorang ustadz bilang, malam yujawwidil Qur'ana athimu, ya kan? Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Waduh, kalau gitu nggak usah ngaji kalau itu makanya. Dengar itu nggak mau ngaji dia. Nah, padahal itu ada penjelasannya, ada perinciannya pendapat Imam Al-Ghazali itu, perkataan beliau itu. Ada perinciannya. Nggak langsung dipraktekkan mentah-mentah, enggak. Nah, nggak ada yang sia-sia. Dapat 2 pahala. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, walladzi yaqra'uhu, dan orang yang membaca Al-Quran,
Jadi hu-nya itu kembali ke Al-Quran. Wa huwa yashtaddu alaihi, dan dia merasa susah ketika membaca itu. Susah bacaannya itu, susah mulutnya itu membaca huruf-huruf itu. Lahu ajran. Sama, dia juga akan mendapatkan 2 pahala. Nah, kan tidak ada yang sia-sia. Justru karena bacaan kita nggak lancar, itulah kita harus makin lebih semangat untuk tahsin, memperbaiki bacaan kita, untuk tilawah praktek. Nih, anak-anak yang masih banyak perbaikan kalian ketika setoran, maka semangat kalian harus kalian bagi 2 itu. Yang pertama, semangat ngapain? Tilawah. Baca, semangat baca, perbanyak baca itu. Jangan karena sudah masuk kelas tahfiz kalian tidak tilawah. Nih, perhatikan baik-baik. Jadi semua kalian harus punya target tilawah mandiri. Ini tujuannya supaya melatih lisan kita itu. Itu membuat kita cepat nanti bisa fasih. Nah, ini penyakit kita-kita yang sudah punya hafalan banyak, bacaannya fasih, udah mulai jarang tilawah, kecuali hari Jumat Kahfi. Nah, ini introspeksi untuk kita semuanya. Saya ulangi, untuk semuanya nih, terutama yang sudah fasih, terutama yang sudah banyak hafalannya. Target kita itu bukan hanya menambah hafalan, bukan hanya menjaga murojaah, tapi juga tilawah. Harus punya target 1 hari itu, paling nggak 1 juz jadi tilawah itu. Ya, berarti apa ini? Buat jadwal masing-masing. Nah, supaya kita dapat pahalanya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim wa Ahlus Sunan, dan juga imam-imam Ahlus Sunan, pemilik kitab Sunan. Lanjut, al-haditsus sadis. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di dalam sholat. Kalau di luar sholat, sudah kita bahas tadi. Sekarang di dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian suka, idza raja'a ila ahlihi, ketika dia kembali pulang ke rumahnya, ke rumah keluarganya. Kita nih balik pulang ke rumah keluarga kita, an yajida fihi, kemudian dia mendapatkan di dalamnya, di dalam rumahnya itu, salasa khalfatin. Apa itu khalfat? Perhatikan di bawah itu ada ta'liq, catatan. Al khalfatu, khalfah itu adalah an-naqatul hamil, unta betina yang sedang hamil, bunting. Unta bunting. Wa jam'uha khalfat, jamaknya khalfat. Kalau satu khalfah, jamak muannasnya khalfat. Nah, apakah salah seorang di antara kalian suka, kata Rasulullah SAW, ketika dia pulang ke rumahnya, kemudian dia dapati rumahnya, di rumahnya itu ada 3 unta betina yang sedang hamil, 3 unta betina yang sedang bunting. Unta yang nggak bunting aja mahal harganya, apalagi ini unta betina bunting pula, 3, nggak 1. Izam, izamin siman. Apa tuh izam siman ini? Udah besar, gemuk lagi, gemoy. Udah unta betina, hamil, gemuk, besar, 3 lagi, tidak 1. Nah, apa kata para sahabat? Kulna na'am. Kata para sahabat, tentu harus. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau tiba-tiba pulang ke rumahnya, di rumahnya tiba-tiba ada hadiah dari orang, ada 3 unta betina, besar, gemuk, bunting. Siapa yang nggak mau? Para sahabat bilang, tentu mau, wahai Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, itu hanya perumpamaan aja. Di sabda beliau ini, beliau akan menyebutkan bahwa ada amalan yang kalau dilakukan itu pahalanya bisa lebih besar daripada tadi itu, daripada sekedar mendapatkan di rumah gratis hadiah dari orang unta betina 3 ekor hamil bunting besar gemuk. Ada amalan yang lebih besar, yang lebih besar daripada itu pahalanya. Apa itu? Perhatikan, Rasulullah bersabda, fasalatsu ayatin, maka 3 ayat
yaqra'uhunna ahadukum fi salatih, yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya. Ya, di dalam salatnya dia baca. Khairun lahu min thalathi khalfatin 'idhamin simanin. Itu lebih baik bagi dia daripada sekedar mendapatkan 3 ekor apa tadi? Unta betina besar, gemuk, bunting. Cuman sekali lagi pahala itu enggak berbentuk. Itu yang buat enggak menarik. Pahala katanya kan. Kita butuh unta, enggak butuh pahala katanya. Masalahnya di akhirat itu nanti yang bermanfaat bagi kita itu bukan unta. Tapi pahala itulah tuh. Nah. Akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat beserta orang yang mengamalkannya. Taqdumuhum suratul Baqarah wa Alu Imran. Yang akan datang pertama kali, ya itu taqdumuhum itu, yang akan datang pertama kali adalah 2 surah ini, Al-Baqarah dan Alu Imran. Ini surah terpanjang. Oke. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 amsalin. Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 permisalan. 3 perumpamaan. Rasulullah memberikan 3 perumpamaan, 3 permisalan. Manasituhunna ba'du, kata An-Nawas bin Sam'an, yang tidak akan pernah aku lupakan setelahnya. 3 permisalan, 3 perumpamaan yang tidak akan pernah dilupakan oleh sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, ka'annahuma ghamamatani. Keduanya, apa keduanya maksudnya ini? Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti seolah-olah keduanya ini akan datang pada hari kiamat seperti ghamamah. Apa arti ghamamah? Awan itu kalau bertumpuk namanya ghamamah. 2 tumpukan awan besar itu nanti. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran nanti datang seolah-olah seperti 2 tumpukan awan besar. Au-zullatan. Apa arti zullah? Atau warna gelap, saudawani yang berwarna hitam. Mendung ibarat gitu ya. Mendung yang warnanya hitam tuh. Bainahuma syarqun, yang di antara keduanya ada apa? Ada cahaya. Jadi ada 2 gelap, ada tumpukan awan gelap warna hitam, di tengahnya ada cahaya. Ini perumpamaan. Al-Baqarah, Ali Imran akan datang seperti bentuk ini nanti. Au ka'annahuma hizqan. Perumpamaan lainnya, atau keduanya akan datang seperti hizqan. Apa itu hizqan ini? 2 kelompok min thair, 2 kelompok burung. Wah, 2 kelompok burung besar ini akan datang sawaf. Sawaf, apa itu sawaf? Yang berbaris-baris. 2 tumpukan burung berbaris-baris. Itu perumpamaan Al-Baqarah Ali Imran. Ngapain? Tuhajani an sahibihima, yang akan membela sahibnya, yang akan membela orang yang rajin membaca Al-Baqarah Ali Imran dan orang yang berusaha mengamalkan keduanya. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu nanti akan datang membela kita, ya, kita yang sering baca sekarang, kita berusaha ngafalnya, kita yang berusaha ngamalkan. Nah maka nanti nasihat Abu ya untuk kalian-kalian yang memang punya cita-cita meniti karir di luar, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Apapun profesi kalian, sempatkanlah untuk ngajar ngaji. Walaupun sekedar ngajar Iqra di surau, di musola, tepi jalan. Jadi, apapun cita-cita kalian nanti itu, mau jadi apapun itu silahkan, terserah. Selama itu bisa untuk berbuat baik sama banyak orang, jangan pernah lupakan bahwa kita ini pengajar Al-Quran. Ya, banyak sekarang tuh ada tentara-tentara yang di pelosok-pelosok di Papua sana, di mana dia bertugas. Dia sempatkan dia ngajar pagi sampai sore, dia dinas, masuk kantor dia. Nah, malam dia ngajar ngaji antara maghrib sampai isya tuh, ngajar anak-anak Iqra. Wah, masya Allah. Di dunia dia dapat, akhiratnya dapat. Nah, gitu. Jangan udah tamat, udah jadi pejabat, udah jadi apa, malah nggak tahu baca Quran tiba-tiba alamak, baca alif lam mim. Lalu penghafal Quran dulu. Saking lamanya nggak ngaji, nggak kenal lagi bu. Atau baca Quran dari kiri ke kanan lah, terbalik. Alhamdulillah, demikian hadis yang bisa kita baca.
pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi Allah SWT dan juga seterusnya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.